Di sebuah kota pesisir yang hangat dan penuh tradisi, Kuala Tungkal, Gema Beduk, dan lantunan salawat menghidupkan malam Ramadan. Inilah Festival Arakan Sahur, sebuah tradisi yang bukan sekedar mengundang warga untuk makan sahur, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan keberagaman yang hidup di tengah masyarakat. Setiap menjelang dini hari, kelompok-kelompok warga dari berbagai latar belakang berkumpul. Ada anak-anak, remaja, hingga orang tua. Mereka membawa alat musik sederhana seperti drum, kaleng, dan botol bekas yang disulap menjadi irama yang penuh semangat. Mereka berjalan menyusuri jalanan kota, menyajikan lagu-lagu religi dengan penuh keceriaan. Yang menarik, arakan sahur bukan hanya milik satu kelompok, tapi tradisi melibatkan berbagai suku dan budaya yang hidup berdampingan Indonesia, terutama di Kuala Tungkal. Bisa melihat perpaduan adat Melayu, Jawa, Tionghoa, dan lainnya yang bersama-sama merayakan momen Ramadan dengan cara yang unik dan harmonis serta keseruannya. Narasi menunjukkan bahwa keberagaman Indonesia ini bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Dalam setiap langkah arakan tersirat pesan bahwa perbedaan dapat berjalan berbarengan. Festival Arakan Sahur juga menjadi pengingat bahwa tradisi lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi. Masyarakat Kuala Tungkal telah mempertahankan warisan luhur mereka sambil membuka ruang bagi generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, arakan sahur bukan hanya tentang membangunkan orang untuk makan sahur. Ia adalah simbol persatuan, gotong royong, dan toleransi. Dari jalanan kecil di Kuala Tungkal, kita belajar bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dirayakan, bukan dipisahkan. Mari kita beralih ke Aceh. Di Aceh biasanya orang terkenal dengan yang namanya kopi. Tetapi setiap provinsi Aceh itu memiliki daerahnya dengan ciri khas masing-masing. Mari kita beralih ke bagian timur, yaitu Aceh Tamiang. Ya. Aceh Tamiang, jadi di Aceh Tamiang itu tidak hanya kopi. Ya. Di situ ada juga dua kuliner legendaris. Ya, yang pertama itu bubur pedas. Ya. Pedasnya ini bukan karena cabai, tetapi karena puluhan rempah yang berada di satu sajian bubur pedas. Ya. Rasanya yang hangat, ya, berasal dari campuran puluhan jenis rempah dan sayuran hutan. Ada umbi-umbian dan dedaunan khas yang bikin teksturnya kaya rasa. Ya. Rasanya itu gurih banget, ya, dan pastinya menyehatkan. Nah, di bubur pedas ini juga ada salah satu kuliner khas yang bernama anyang. Anyang itu sekilas mirip urat. Tetapi anyang itu punya rahasia pada kelapa parut yang disangrai sampai kecoklatan. Ya. Kemudian dikucurkan oleh jeruk nipis sehingga rasanya itu gurih asam, ya, yang segar. Jadi dengan perpaduan bubur pedas dan anyang akan menghasilkan cita rasa yang sangat khas di bubur pedas tadi. Di balik keragaman budaya Indonesia, tersimpan sebuah warisan leluhur yang penuh makna, yaitu wayang golek. Wayang golek adalah seni pertunjukan khas dari Jawa Barat yang menggunakan boneka kayu 3 dimensi sebagai media penyampai cerita. Berkembang sejak abad ke-16, wayang golek menjadi sarana hiburan sekaligus media penyebaran nilai moral dan agama oleh para ulama, terutama pada masa penyebaran Islam di Tanah Sunda. Pertunjukan wayang golek dipimpin oleh seorang dalang, diiringi musik gamelan Sunda dan lantunan sinden. Dalang bukan hanya penggerak cerita, tetapi juga penyampai pesan kehidupan. Setiap tokoh memiliki makna, ada yang bijaksana, ada yang angkuh, dan ada pula tokoh jenaka yang menyampaikan kritik sosial. Cerita diangkat mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, serta keseimbangan hidup. Wayang golek bukan sekedar hiburan, tetapi juga tuntunan. Ia mengajarkan nilai moral, kebersamaan, serta pentingnya menjaga harmoni dalam kehidupan. Melestarikan wayang golek berarti menjaga jati diri bangsa, karena dari budaya kita mengenal siapa kita, Indonesia. Dari alat musik tradisional hingga kreasi modern,
Arakan sahur di Kuala Tungkal menggambarkan harmoni antara warisan lama dan inovasi baru. Ini juga yang membuat Indonesia memiliki keberagaman terkait budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Dapat disimpulkan dari seperti bihun pedas yang merupakan ciri khas makanan dari Aceh Tamiang, kemudian ada soto Betawi yang dari Betawi, kemudian ada sate Padang yang dari Padang, kemudian ada juga pempek yang cerita dari Palembang, menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman dalam hal tidak hanya tentang kesenian, tidak hanya tentang budaya, tapi juga dengan makanan. Dan dengan makanan kita akan menjadi satu kesatuan. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu seperti Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia menjadi rumah bagi segala macam kebudayaan yang ada di negeri ini, yang dapat kita pelajari, kita rawat, dan kita teruskan kepada generasi kita selanjutnya. Semangat abdi negaramu! Di sini, di sini. Di sini, di sini. Apa kita? CPNS masa kini, generasi pembangun negeri. PNS masa kini membangun untuk negeri. Kami datang siap sedia mengabdi untuk Indonesia. Bela negara tugas mulia, integritas selalu dijaga. Dan malah singkirkan keluh, kami melayani rakyat dengan sungguh-sungguh. Kami berani, kami berdiri, demi Indonesia kami berjanji. Kami dari Kelompok B, cinta tanah air, kami buktikan. Jaga Indonesia sepenuh jiwa. Agar berbangsa dan bernegara teguh bersatu. Sila dasar kita takkan pernah ragu. Kita berkorban demi negeri. ASN berakhlak, siap mengabdi. Ku Indonesia, Pancasila ideologiku, 45 pedomanku, Bhinneka Tunggal Ika di jiwaku. RI harga mati, siap. Ku Indonesia, Pancasila ideologiku, UUD 45 pedomanku, Bhinneka Tunggal Ika jiwaku, NKRI harga mati, siap. Ku Indonesia, Pancasila ideologiku, UUD 45 pedomanku, Bhinneka Tunggal Ika jiwaku, NKRI harga mati, siap.